Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan uh, pembahasan tentang mata kuliah Fisika Matematika 2, yaitu tentang fungsi khusus dalam bentuk integral. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan diferensial biasa, mulai dari yang terpisahkan, linier, tak linier, atau Bernoulli, sampai dengan order 2. Jadi, di dalam topik ini tentang fungsi khusus dalam bentuk integral yang kita pelajari nanti ada fungsi beta, fungsi gamma, kemudian ada fungsi Stirling, ada faktorial yang pertama, dan lain sebagainya. Jadi akan kita bahas satu persatu, mulai yang sederhana sampai ke bagian yang kompleks. Fungsi yang pertama, fungsi khusus yang pertama yaitu fungsi faktorial. Oke. Jadi fungsi faktorial ini nanti dalam bentuk integral. Jadi biasanya kita mengenal faktorial, n faktorial, misalkan n1, 1 faktorial, maka nilainya adalah 1. 2 faktorial, nilainya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Tetapi untuk kali ini kita akan bahas bentuk faktorial itu dalam bentuk integral. Jadi kita bisa mencari dalam bentuk integral. Dari mana asal fungsi faktorial? Kita turunkan dari persamaan berikut. Jadi di sini saya perbesar lagi. Kita mempunyai bentuk integral dari 0 sampai berhingga E pangkat negatif alfa x dx. Akan kita cari solusinya, misalkan di sini, karena kalau kita integral ke biasa nggak bisa, maka kita perlu pemisalan bentuk integralnya. Jadi kita misalkan ini adalah U, gitu ya. Jadi U sama dengan E pangkat negatif alfa x. Setelah kita mendapatkan bentuk ini, U-nya pemisalannya, kita turunkan. Jadi ini U, DU, kita turunkan terhadap X. Jadi DU, DX sama dengan, perlu diingat bagaimana cara menurunkan eksponensial. Ya, dia sendiri, E pangkat negatif alfa X kita tuliskan, seperti ini ya. E pangkat negatif alfa X kita tuliskan, pangkatnya kita turunkan terhadap X. Kalau kita turunkan pangkatnya terhadap X, itu sama dengan negatif alfa. Ya, ketemunya negatif alfa. Sehingga berikutnya kita ubah dx-nya. Jadi dx sama dengan kita kalikan silang, gitu ya. Kita kalikan silang sehingga ini yang ke bawah, negatif alfa ke bawah. Sehingga dx sama dengan du dibagi negatif alfa pangkat negatif alfa x. Kemudian setelah kita melakukan pemisalan, kita masukkan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa pangkat negatif alfa x kita ganti u, kemudian dx-nya kita ganti du dibagi negatif alfa pangkat negatif alfa x. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Ini boleh diganti U atau tetap seperti ini karena nanti coret soalnya sehingga tidak hilang. dx-nya kita ganti du negatif alfa pangkat alfa x. Dicoret boleh karena sama sehingga tinggal integral 1 per negatif alfa du. Kita integralkan terhadap u, ya, sepermin alfa konstanta sehingga tidak ada variabelnya di sini, sehingga kalau integralkan tinggal diganti u integralnya ya. 1 per negatif alfa u. Kita masukkan syarat batasnya. Syarat batasnya adalah dari 0 sampai tak berhingga. U-nya tadi kita gantikan kembali ke fungsi awalnya dalam bentuk X, yaitu pangkat negatif alfa X.
Setelah kita ganti, kita masukkan syarat batasnya dari min tak berhingga dulu. Ketika ini X-nya saya ganti min tak berhingga, E pangkat negatif tak berhingga, boleh saya ganti menjadi 1 per E pangkat positif tak berhingga. Dikurangi E pangkat 0. 0-nya dimasukkan ya. Berikutnya, negatif 1 per alfa dikali 1 dibagi E pangkat tak berhingga. E itu bilangan natural yang nilainya itu sekitar 2,7 di pangkat tak berhingga, pangkat banyak sekali, artinya apa? Nilainya sangat besar. Jadi 1 dibagi dengan nilai yang sangat-sangat besar mendekati 0. Sehingga di sini kita tuliskan 0 dikurangi E pangkat 0, 1. Ya, berapapun dipangkatkan 0, nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 dikali negatif 1 per alfa, 1 alfa. Baik, jadi hasilnya adalah 1 per alfa, hasil dari integralnya. Jadi hasil dari integral 0 sampai tak berhingga, E pangkat negatif alfa X dx sama dengan 1 per alfa. Berikutnya, kita coba turunkan kedua ruas terhadap alfa. Jadi sekarang kita turunkannya bukan terhadap X, tapi terhadap alfa. Kita akan mendapatkan persamaan umum nantinya. Pertama, kita turunkan yang ruas kiri dulu. Ini kita turunkan yang ruas kirinya. Dia sendiri, gitu ya. Dia sendiri, E pangkat negatif alfa X. Pangkatnya diturunkan, negatif alfa X. Tadi kan kita turunkan terhadap alfa, sehingga menjadi negatif X. Sama dengan 1 per alfa kita turunkan, itu boleh diganti agar lebih enak alfa pangkat min 1. Ya, alfa pangkat min 1. Alfa pangkat min 1 diturunkan jadi negatif 1 kali 1 kali alfa pangkat min 2. Atau kita turunkan menjadi 1 per alfa pangkat 2. Positif ya. Kemudian negatif-negatif di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita hilangkan sehingga hasilnya menjadi integral 0 pangkat tak berhingga 0 sampai dari 0 sampai tak berhingga X E pangkat negatif alfa X dx sama dengan 1 per alfa kuadrat. Jadi ini merupakan bentuk turunan pertama. Berikutnya kita turunkan sekali lagi atau turunan kedua. Hasilnya menjadi, kita turunkan yang ini ya. Dia sendiri, E pangkat negatif alfa X tetap. Diturunkan tadi adalah negatif X. Ya, ini negatif X kali X harusnya negatif X kuadrat. Nanti negatifnya kita hilangkan sama yang di belakang tadi. Yang ini kita turunkan, ini kan alfa pangkat min 2 ya sebenarnya ya. Negatif alfa pangkat min 2. Jadi menjadi 2 per alfa pangkat 3 gitu ya. Ini tadi maaf, ini ternyata 1 per alfa, bukan yang ini ya, tapi yang ini 1 per alfa kuadrat. Ada negatifnya juga, negatif hilang sama depan tadi. Nah, kemudian bentuknya ternyata bisa kita ubah dalam bentuk faktorial. 2 itu merupakan perkalian dari 1 kali 2, tidak merubah nilai ya. Ternyata ini 2 faktorial. Turunan keduanya ini bentuknya. Kemudian turunan ketiga seperti ini, silahkan diturunkan, nanti ketemunya 6. 6 per alfa pangkat 4. 6 di sini bisa kita ubah menjadi 1 kali 2 kali 3, tidak merubah nilai ya, tetap 6. Dan ini merupakan faktorial dari 3, jadi 3 faktorial. Sehingga secara umum kita bisa menuliskan yang tadi bentuk integral dari 0 sampai tak berhingga X pangkat N dikali E pangkat alfa negatif alfa X dx sama dengan N faktorial dibagi alfa N plus 1. Ini kan tadi 3, misalkan N, ini kan 3 faktorial, maka sama dengan N-nya ya. Yang bawah pangkatnya alfa pangkat 4, yaitu 3 plus 1 atau N plus 1. Ini bentuk umumnya.
Ini tadi ya, bentuk umumnya. Kemudian, kenapa kok bisa menjadi n faktorial? Jadi kenapa kok menjadi n faktorial itu ketika alfa kita gantikan 1. Jadi kita kembali lagi ke sini. Semisal kita tuliskan di sini ya, alfa, maaf, saya coret, saya hapus. Alfa kita gantikan 1, maka nilainya adalah ini integral 0 tak berhingga x pangkat n e pangkat alfa kita ganti 1 sama dengan 1 pangkat berapapun yang bawah ini ya, 1 pangkat berapapun tetap 1, sehingga tinggal n faktorial. Ini ya, ini disebut dengan fungsi faktorial yang bagian bawah ini. Nah, sama ya ini ya, fungsi faktorial. Jadi kita sudah mendapatkan sekarang fungsi faktorialnya seperti itu. Sehingga kita bisa menjawab. Terkadang kan kita dibingungkan dengan 1 faktorial 1, karena kita tahu perhitungannya ya, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 kali 2, 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3. Kalau 0 faktorial, itu kenapa kok nilainya 1, kita bisa buktikan dengan memasukkan n sama dengan 0. Gitu ya, dengan memasukkan n sama dengan 0. X pangkat 0, E negatif, X sama dengan X pangkat 0, 1. Integral E min X. Kita integralkan, dia sendiri, E pangkat min X. Negatif X-nya kita turunkan menjadi negatif. Kita masukkan syarat batasnya, ya, dari tak hingga dulu, ketika X-nya kita ganti tak hingga, sehingga E pangkat min tak berhingga, atau 1 per E pangkat tak berhingga, 1 dibagi E pangkat tak berhingga, tadi 1 dibagi banyak sekali ya, sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya dikurangi E pangkat 0, 1. Negatif kali negatif, positif 1. Terbukti ya, bahwa nilai 0 faktorial itu sama dengan 1. Setelah kita memahami fungsi faktorial, nanti di bagian belakang kita coba latihan soal tentang faktorial, tetapi terlebih dahulu kita selesaikan materinya tentang fungsi gamma, karena fungsi gamma itu merupakan generalisasi dari fungsi faktorial. Umumnya dari fungsi faktorial itu adalah fungsi gamma. Jadi, kita definisikan fungsi gamma itu seperti ini ya. Ini namanya fungsi gamma. Kayak L terbalik. Fungsi gamma dalam bentuk P. Kalau fungsi gamma itu variabelnya P. Kalau yang sebelumnya tadi kan N ya, tapi kita ganti P di sini sama dengan integral 0 sampai tak berhingga X pangkat P min 1 E pangkat negatif X dx. P lebih dari 0, bilangan ini ya bulat ya, lebih dari 0. Nilai dari fungsi dari gamma itu mirip dengan fungsi faktorial. Sehingga di sini bisa kita hubungkan antara fungsi gamma dengan fungsi faktorial. Kita misalkan fungsi gamma dalam variabel P plus 1, ini saya ubah ya, yang semula P saya ubah menjadi P plus 1 agar fungsinya menjadi fungsi faktorial. Kita buktikan. Baik, yang semula P tadi kita ganti P plus 1. Ini ya, P tadi kita pluskan 1 ya, fungsinya ini P plus 1 kita pluskan 1 ya, sesuai dengan ininya, negatif X. Baik. Kemudian negatif 1 ditambah 1, 0. Sehingga tinggal X pangkat P. E pangkat min X dx sama dengan P faktorial.
ya. Yang tadi kita lihat lagi yang fungsi faktorial. Nah ini n tadi ya, x pangkat n, e pangkat min x dx sama dengan n faktorial. Kalau tadi p, sehingga hasilnya p faktorial. Oke, ini hubungannya sehingga bisa kita tuliskan di sini. Ternyata fungsi gamma dalam variabel p plus 1 itu sama dengan p faktorial. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk mencari gamma itu bisa menggunakan faktorial. Misalkan, tentukan gamma 1, gitu ya. Gamma 1 berarti tadi ya P plus 1. Jadi ini kan 1 plus 0 gitu ya. 1 plus 0 atau 0 plus 1. 0 plus 1 berarti ini 0 faktorial. 0 faktor sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan gamma 2. 2 itu kan 1 plus 1. 1 faktor ini kan 1 plus 1 ya. Harus ada satunya di sini ya sebagai jumlahnya 1 plus 1. Berarti P-nya kan 1 ya P-nya. P-nya 1. 1 faktorial. 3. 3 itu P-nya 2. 2 plus 1. P-nya 2. P-nya 2. 2 faktorial sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi 4 faktorial itu sama dengan 6 ya dan seterusnya. Nilai fungsi gamma ditabulasi untuk gamma 1 sama dengan gamma 2. Jadi nanti untuk yang pecahan, yang koma atau negatif, itu nanti acuannya adalah dengan tabulasi, dengan tabel gamma. Tabel gamma itu hanya bernilai 1 sampai dengan 2. Sehingga kalau untuk mencari 2,1 itu tidak bisa langsung kita alihkan ke fungsi gamma, ke tabulasi, ke tabel gamma. Sehingga kita harus merubah ya. Kita harus merubah persamaannya menjadi bernilai antara 0 sampai 2, 1 sampai 2. Ada caranya. Saya perlihatkan terlebih dahulu tabel gamma. Tabel gammanya seperti ini. Jadi gamma di sini misalkan n sama dengan 1 tadi nilainya 1. N sama dengan 2 nilai gammanya fungsi gamma nilainya 1. 1,1 0,914 1,2 0,9182 yang kita punya ini. Sehingga kalau misalkan kita punya negatif 1 atau lebih dari 2, 2,1, 2,2 atau seterusnya, kita bisa menyelesaikan dengan cara merubah persamaannya dalam bentuk antara nilai 1 sampai 2. Nah, untuk merubah itu di sini ada istilahnya hubungan rekursif ya, ada hubungan rekursif fungsi gamma sehingga di sini digunakan untuk menyelesaikan nilai yang lebih dari 2 dan kurang dari 1. Misal tadi ini fungsi gammanya ya. Jadi fungsi gamma P plus 1 ini yang atas tadi ya. P plus 1 kita cek kembali P plus 1 yang ini tadi P plus 1 ya, P plus 1 sama dengan integral X P E pangkat negatif X dx. Nah ini tadi kita melakukan integral parsial karena ini integral biasa tidak bisa. Integral parsial itu rumusnya adalah ini sama dengan oke, kita integralkan UV negatif integral V du. Kita misalkan ini adalah U dan ini adalah dV. Nah, jadi integral U dV sama dengan UV negatif VDU. Jadi di sini yang kita butuhkan U-nya sudah ada, V-nya kita belum punya, berarti kita mencari V dari dV. Kemudian DU kita juga belum punya, kita akan mencari DU dari U.
Oke, kita lihat di sini. Jadi U-nya itu sama dengan X pangkat B tadi ya. U-nya saya hapus yang ini. Oke. U-nya X pangkat B. Benar ya. Kemudian setelah kita ada U, kita mencari DU. Mencari DU dengan cara apa? Diturunkan. Jadi ini diturunkan. Penurunannya gimana? Pangkat dikalikan ke depan. B. X pangkatnya kurangi 1. B min 1. DB. Gitu ya. Kemudian kita punya DV. Tadi DV-nya adalah E pangkat negatif X dx. Untuk mendapatkan V bisa kita integralkan. Ya, integralnya dia sendiri E pangkat negatif X, turunannya diturunkan seper ya. Jadi ini negatif X kita turunkan negatif 1 seper ya, seper negatif 1 atau negatif aja ya, karena dibagi 1 tetap 1. Sudah, setelah kita mendapatkan ini, kita masukkan ini ke sini ya, kita masukkan ke situ. Ini U tadi adalah X pangkat P ya, U-nya X pangkat P. Kalikan V, V-nya adalah negatif terdepan, E pangkat negatif X. Batasnya jangan lupa, batasnya adalah 0 sampai tak berhingga. Dikurangi, nah ini integral, 0 sampai tak berhingga, V-nya dimasukkan negatif E pangkat X, ya. Kemudian DU-nya adalah P X P pangkat min 1. Ini tadi ya, ini dx, maaf ya, tadi ini bukan dp, tapi dx yang benar, karena variabelnya kan x. Nah, setelah kita mendapatkan ini, silahkan disubstitusikan nilainya, dimasukkan nilainya. Oke, saya hapus dulu. Bisa dimasukkan nilainya, jadi dari tak berhingga dulu, ya. Tak berhingga, E pangkat tak berhingga, atau negatif tak berhingga. Ini kan kalau kita masukkan negatif tak berhingga, ini kan 0 ya, tadi ya, E pangkat negatif tak berhingga, jadi atau seper E pangkat tak berhingga, 1 bagi sangat banyak 0. Ketika 0 dimasukkan, di sini X-nya 0, jelas 0 kali 0, 0. Maka sini saya hapus semuanya. Ya, suku depan nilainya 0. Kurangi integral, negatif kali negatif, hilang ya, sehingga di bagian bawah ini sudah nggak ada. P konstanta, saya keluarkan, P-nya konstanta. Integral X P min 1, gitu ya, X P min 1, E pangkat negatif X dx. Nah, nih, saya kembalikan ke sini. Sehingga, nah, kita lihat ini. P, tetap ya, tetap P. Nah, yang ini tadi adalah gamma P. Nah, kita buktikan ini gamma P-nya ini. Saya scroll. Nah, ini. Nah, ini kan gamma P, XP min 1, E pangkat min X. Sehingga ini integral tadi bisa saya ubah menjadi gamma P. Nah, ini saya ubah menjadi ini tadi. Seret ke sini ya. Saya ubah menjadi gamma P. Sehingga kita bisa simpulkan rekursifnya. Gamma P plus 1 itu sama dengan P gamma P. Nah, ini nanti untuk menyelesaikan nilai yang lebih dari 2. Kita buktikan contohnya. Ini tadi ya. Nah, misalkan 3. Kita 3, kalau fungsi gamma 3 nggak ada di tabel, sehingga harus kita ubah. Jadi 3 itu kan sama dengan 2 plus 1. Ya, 2 plus 1, P-nya 2, P-nya. Ini kan sama dengan ini ya. Jadi ini kan sama dengan ini ya. P-nya 2. Nah, kita ubah ke sini. Nah, menjadi ini. P-nya 2, gamma 2. Setelah kita tahu, tuh ini sudah ketemu, gamma 2 kan ada di tabel. Nilainya 1. Nah, 2 kali 1, 2. Oke, berikutnya.
gamma 4. Gamma 4 itu kita ubah 3 plus 1. Jadi harus ada plus 1-nya ini ya, yang ubahnya itu ya. Kalau 5 ya 4 plus 1, 10, 9 plus 1. Oke, kita ubah ke sini, ke sini. Ini kan P-nya 3 ya. 3 gamma 3. Nah, ketika sampai sini ternyata belum selesai. Belum selesainya karena di tabel gamma 3 tidak ada. Sehingga kita ulangi lagi, rekursif lagi. Kita putar lagi. Gamma 3 itu bisa kita pecah menjadi 2 plus 1. Ya. Gamma 3 itu bisa kita pecah menjadi ini. Tadi ya 3 plus 1 sehingga di sini P-nya sama dengan 2. Jadi ini 2 dikali 3-nya tetap ya ini ya, tidak kita ubah 3 gamma 2. Udah ketemu gamma 2 kan 1. 2 kali 3 kan 6. Seperti itu seterusnya. Misalkan gamma 10, jadi 10 min 1. 9 nanti kan 9 plus 1. 9 gamma 9. Nah, 9 belum ada, teruskan. Jadi 8 plus 1, 9 kali 8. Dan seterusnya. Itu yang lebih dari 2. Sekarang bagaimana untuk mencari nilai yang kurang dari 0 atau negatif? Kita lihat hubungan rekursif fungsi gamanya seperti ini. Gamma P sama dengan 1 per P. Nah, ini. Ini hanya mengalihkan tadi ya, pindah ruas itu aja ya, yang dari sini. Dari fungsi ini, nah kita kan pindah ruas ke sini aja. Ini kita pindah ke sini sehingga menjadi seper gitu kan. Seper P, gamma P plus 1, tinggal gamma P. Nah ini tadi. Jadi ini digunakan untuk yang kurang dari 1. Misalkan, yuk kita lihat di sini. 0,6. Jadi P-nya 0,6. 1 per 0,6. Gamma, ini P plus 1, 0,6 plus 1. 1,6. Nah, cari di tabel gamma 1,6. Kita lihat 1,6 ini ya. 0,89. 0,89. Oke, coba. Nah, jadi ini kalau kita hitung sama dengan, ini ya kita hitung, sama dengan 1 per 0,6 kali 0,89. Nah, silakan dihitung. Berikutnya, negatif 1,5. P-nya, jadi ini kan P-nya 1,5. Ya kan? Berarti ini P-nya 1,5. 1,5 negatif 1,5 negatif 1,5 plus 1. Di sini 0,5. Belum selesai. Ya, belum antar 1 sampai 2. Jadi selesai itu jika mendapatkan nilai 1 sampai 2. Baru bisa kita cek di tabulasinya. Kita lanjutkan. Ini tetap P-nya berubah 1 per P tadi ya, 0,5 plus 1. Oke, saya hapus dulu. Oke, nah 0,5 belum ketemu lagi, diulang lagi. P-nya 0,5, 1 per 0,5 sehingga di sini ketemu 1,5. Oke, gamma 1,5 bisa kita cek di tabel gamma, nilainya 0,887. Nah, bisa kita kalikan, jadi dikalikan 0,887. Baik, seperti itu. Ini nilai gamma 0,5, tidak perlu, langsung kita pakai saja nanti, silahkan. Jadi kalau nanti ada nilai gamma 0,5, jadi fungsi nilai spesial ya, nilai khusus ya, nilai di selain
1 sampai 2 ternyata ada nilai yang khas yaitu 0,5. Gamma 0,5 itu nilainya akar pi. Nah, semisal tadi teman-teman sudah sampai sini, sampai 0,5 sudah boleh ini diganti akar pi. Silahkan. Baik, berikutnya kita akan latihan materi tentang fungsi gamma, tapi yang sederhana dulu sebelum kita masuk ke dalam bentuk integral seperti ini, ya. Kita pelajari dulu materi yang sederhana tentang fungsi gamma. Akan saya letakkan nanti di tugas, nanti bisa teman-teman kerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.